Oke, selamat siang Kak Selamat Stefan. siang. Shakira Jasmine. Oke. Bisa kita bakal ngobrol-ngobrol aja. Mungkin istilahnya tentang perjalanan musik dari Mas Stefan dan Mbak Shakira. Oke, kalau Mbak Shakira sendiri ini, kalau perjalanan musiknya biasanya dimulai dari audisi ya kalau nggak salah? Iya, aku dari audisi Lakan Indonesia 2013, terus aku kenal lagi di The Voice Indonesia 2016. Oh, akhirnya baru debut. Iya. Baru debut ini. Debutnya itu lagu yang awalnya Mean to Be bukan? Stalking. Oh, Stalking. Iya. Oh, oke. Kalau yang lagu barunya? Lagunya Just a Crush. Just a Crush itu yang oke. Yang kalau Mas Stefan sendiri awalnya mungkin bisa diceritakan? Ya, sampai saat ini saya sendiri, Mas. Mulai. Kalau saya itu berawal dari orang perantau. Saya merantau dari Sumatera Utara terus ke Jakarta kuliah. Terus coba jadi musisi cover waktu itu. Cover, puji Tuhan diterima baik masyarakat. Terus masuk label, ngeluarin lagu Belum Siap Kehilangan, lagu saya pertama gitu sih. Tahun 2020 ya itu ya? 20, iya. Itu kalau nggak salah viral banget tuh di TikTok tuh. Oh iya, yang puji Tuhan. iya waktu itu viral banget di TikTok. Dan istilahnya banyak di cover juga akhirnya ya. Oke, bisa diceritain mungkin tentang lagu-lagu terbarunya dari Mas Stefan dulu? Lagu terbaru saya itu judulnya Cinta Telah Terlambat. Ini tuh tentang luapan emosi seseorang yang cintanya itu diterlambatin sama orang yang dulu pernah dicintai sama dia. Dan orang yang dicintain itu dulunya nggak suka, tapi sekarang ketika kita udah nggak suka lagi, dia baru suka. Semuanya sudah terlambat. Gitu. Berdasarkan Pengalaman pribadi, pengalaman pribadi yang menciptakan kali ya. Iya, jadi bukan saya yang menciptakan ini, tapi ada teman saya. Setelah itu baru saya ubah dan saya ubah dikit-dikit nada dan liriknya biar sesuai sama saya gitu. Nah, kalau dari ini Mas Stefan sendiri kan istilahnya kalau lagu tuh memang kayak tadi tuh contohnya kan bukan ciptaan Mas Stefan sendiri ya. Nah, Mas Stefan akhirnya kalau setuju, oh kayaknya lagu ini cocok buat gue deh. Itu apa yang nentuin biasanya tuh? Hati sih Mas biasanya. Jadi ketika kita dengar lagu ya, ketika saya pribadi itu mendengar lagu, terus saya coba nyanyi dalam hati, dan itu bisa menyentuh saya, berarti itu buat saya gitu. Menurut saya seperti itu, karena menurut saya lagu itu punya jodohnya masing-masing. Dan ketika klik di hati, berarti ini buat saya gitu. Ini pas buat saya nih. Berarti tetap harus ada rasa klikin dulu lah ya? Oh ya, kalau nggak ada, kita nyanyi gimana pun dengan hati, itu bisa jadi nggak bakal jadi milik kita. Kita malah memaksakan. Kalau Mbak Jasmine sendiri, lagu-lagunya selama ini ciptaan sendiri kah? Atau? Kebetulan lagu aku yang ciptaan sendiri yang baru rilis itu baru dua, yang Meant to Be sama Just a Crush. Sama Tarik Ulur juga. Nah itu biasanya memang berdasarkan pengalaman-pengalaman dari Mbak Shakira sendiri atau gimana? Iya, aku mostly tulis lagu soal diri aku sendiri, soal pengalaman yang pernah aku rasain, soal rasa yang emang aku rasain, atau rasa yang aku bikin. Saya bikin. Ada. Nah, kalau Mbak Shakira kan istilahnya kebanyakan lagunya Inggris ya? Kebanyakan sih lagunya bahasa Indonesia, cuman yang Baru rilis sendiri akhirnya? dan sendiri Just a Crush itu dua bahasa Indonesia, baru dua sih lagu Indonesia. Kenapa akhirnya kok bikin, kayaknya aku coba deh bikin lagu bahasa Inggris atau gimana? Aku pengen coba hal baru. Yang pertama itu, yang kedua emang pengen menunjukkan sisi lain dari aku. Emang itu adalah sisi apa yang aku rasakan. Kalau Mas Stefan, Ya, nggak pernah berpikiran untuk bikin lagu bahasa Inggris, nyanyi lagu bahasa Inggris? kebetulan saya pengen buat lagu Jawa. Oh iya? Karena ini lagi di Jogja. Ya. Nah tapi pengen, mungkin bakal ada nanti di album lagu yang bertemakan bahasa Inggris, mungkin bisa, karena bahasa luas ya. Soalnya mungkin bahasa Inggris dicampur bahasa Jawa campur sari ya kan, jadi bahasa Indonesia juga. Jadi kita tunggu aja. Kalau proyek-proyek terdekat sendiri, istilahnya Mas Stefan sendiri, selain mungkin istilahnya tetap promo lagu Cinta itu, ada proyek-proyek apa yang terdekat mungkin? Kebetulan saya lagi ngerjain album. Kalau nggak ada halangan, Tuhan berkehendak, di tahun ini akan keluar album pertama perdana aku, dan beberapa proyek lainnya sih. Cover juga ada gitu. Kalau Mbak Shakira? Aku juga working on album pastinya itu, dan aku juga emang lagi
berusaha untuk merilis track-track yang ada di album aku. Kan ada Just a Casting, ada Learn to Be. Nah ini yang bakal rilis bulan depan, itu adalah lagu dari album juga, jadi keguein aja. Nah, Mbak Zakira ini kan istilahnya selain nyanyi juga film ya beberapa. Kalau disuruh milih, disuruh fokus mau jadi aktris atau tetap musik juga? Kalau istilahnya saya lebih senang musik daripada aktris gitu misalnya. Aku seneng sih dulunya, aku seneng acting, dunia keaktoran aku suka, dunia permusikan aku suka. Dimana ada kesempatannya aku akan maksimal di sana gitu. Jadi kalau bisa aku bilang fokus ke dua-duanya, semoga itu nggak akan jadi kata-kata doang gitu. Karena sejauh ini ya aku yang aku lakuin adalah aku selalu all out di bidang apapun yang aku suka, di bidang apapun yang ada kesempatan di sana gitu. Either it's a hosting atau enggak apa ya, jadi misalnya jadi penyanyi atau jadi aktris, pilihan yang aku tentuin itu selalu berdasarkan emang aku pengen dan emang aku yang juga fokus. Oke, saya ingin nanya ke Mas Steven sama Mbak Zakira. Musik bagi Mas Steven apa? Musik ya, musik adalah suatu wadah dan media buat orang-orang itu berkarya di dalam dunia nada. Jadi kita bisa meluangkan isi hati di musik, kita bisa menggugah hati orang dengan musik. Jadi musik itu bisa menjadi aspek dalam berbagai kehidupan kita. Kalau menurut Mbak Zakira? Music is an alternative communication for everyone to feel what the writers thought about. Terus juga bisa jadi penghubung dari manapun itu, karena musik itu benar-benar menyatukan semuanya, menyatukan culture kita, menyatukan orang-orang, menyatukan juga hati ke hati gitu. Jadi kayak mungkin aku bikin lagu tentang ini, orang lain bedanya kemana. Itu bisa romance, recall your past memories, recall your definition of thinking. Nah, Mas Steven sama Mbak Zakira ini bisa dibilang sudah masuk industri lah ya, sudah terjun ke dalam industri musik sendiri. Nah, menurut Mas Steven sama Mbak Zakira sendiri, bener nggak kalau bilang istilahnya sekarang tuh musik itu nggak cuman pemusik ya, istilahnya pemusik seperti istilahnya artis itu nggak cuma memodalkan suara doang. Gitu. Kalau aku ya, kalau aku menurut aku itu benar. Karena kalau kita cuma mengandalkan suara doang, nyanyi top gitu, nyanyi biasa kayak gitu, banyak orang yang bisa seperti itu. Jadi kita harus punya ciri khas tersendiri. Terus kita juga harus belajar terus, bisa belajar stage act, bisa belajar mimik atau ekspresi waktu di panggung. Jadi bukan cuma mengandalkan suara doang. Kita bisa mengandalkan semuanya malah di dalam musik itu. Musik itu sekarang sangat luas dan kita bisa mengekspresikan diri kita dari musik. Jadi benar-benar harus all out, bukan cuma suara doang gitu. Menurut Mbak Zakira? Of course, karena it's a whole package. When you became an artist, you have to be like this, like that, or the ini apa? Lingkungan memaksa kalian untuk jadi perfect in a way. Sebenarnya menurut aku bukan soal itu, tapi soal apa keunikan yang bisa kita kasih sebagai seorang individu, sebagai seorang seni. Let's say Michael Jackson dengan moonwalk dance-nya sampai sekarang legendaris banget, itu salah satu dari stage act juga kan pastinya, salah satu juga dari paket keseluruhan dari seorang artis itu adalah keunikannya dia. Misalnya Elvis Presley bisa pakai baju yang agak feminine, nyentrik, itu kan a part of their uniqueness gitu. What's the hours yang bisa kita tunjukin, terus keunikan kita punya. Kalau disuruh bikin duet dengan penyanyi Indonesia siapa? Aku pengen banget duet sama ini misalnya. Ada? Ada. Siapa? Stefan dulu deh. Stefan dulu ya. Oke, Mas Stefan. Bingung nggak ya? Siapa kira-kira? Aku pengen banget. Pengen nyoba deh. Aku pengen nyoba di duet sama. Pengen nyoba duet sama Tulus. Tulus. Kenapa? Pengen banget karena ya sih gue suka banget sama suaranya, suka sama karya-karyanya
dan aku tahu dia kalau membuat lagu itu dia mengandalkan intuisi dia. Jadi pengen banget satu project sama dia, apalagi kan cowok sama cowok ini jarang-jarang banget nih kalau duet, jadi kayaknya bakal seru banget. Kalau Mbak Stefan sudah ada pikiran? Mbak Sakira. Mbak Sakira. Mbak Stefan. Mbak Stefan. Kak Sakira. Oke. Kak Sakira siapa? Ramen Girl. Wow, Ramen Girl. Yeah. Kenapa? She's cool, man. Oke. She's like top A. Biarpun mungkin istilahnya kan ini bisa dibilang beda genre banget gak sih sama Kak Sakira ini? Enggak juga sebenarnya bisa. Sih, berarti Ramen Girl ya? For now. Oke. Nah, sekarang kita ingin bikin permainan dikit ya. Oke, ini disuruh. Nih, Hadiah 10 juta. enggak 10 juta. Ini 1,5 juta. enggak 1,5 juta. Ini permainan ini sebenarnya udah ngetren di Jakarta. Nggak tren? Ngetren. Ngetren. Udah ngetren di Jakarta. Sekarang tolong kupingnya ya. Oh. Kayak jangan digadein. Ini dia ngetren di Jakarta. Ya. Permainan-permainannya adalah selamatkan kata ini. Oh. Udah pernah dengar belum? Selamatkan kata ini. Belum. Belum pernah. Nah, ini ya, Stefan dulu. Aku kasih satu kalimat. Kak Stefan sama Kak Sakira harus ngisi titik-titiknya. Oke? Harus nyambung. Nyambungin titik-titiknya. Oke. Contohnya gini, satu kalimat nih. Ani melihat titik-titiknya Rino sangat besar, sehingga Ani ingin titik-titiknya Rino dimakan. Ayo, yuk. Nah, titik-titiknya itu harus diselamatin apa? Papaya. Ya terserah. Semangatnya besar. Terserah. Tapi harus masuk akal loh ya. Oh iya. Nah karena kan titik-titiknya ada dua tuh tadi tuh. Iya. Berarti kata yang sama. Kata yang sama. Oke ya. Oke. Saya kasih contoh lagi. Nah sekarang mulai nih ya. Ini udah mulai. Udah mulai. Oke. Ini ya. Ini nanti kita potong, kita masukkan ke TikTok. Boleh. Nah, ini ada kata-kata yang begini. Rika melihat titik-titiknya Budi sehingga Rika terkejut karena titik-titiknya Budi sangatlah besar. Oke. Langsung aja gue jawab. Langsung. Rika melihat anjingnya. Nah, Budi Anjingnya Budi karena sehingga Rika terkejut. Nah. Karena anjingnya Budi sangat besar. Oke, ya. Sekarang Kak Sakira. Oke ya. Ya kan judulnya selamatkan kata-kata ini. Apa selamatkan kata. Oke ya. Harus positif dong. Iya dong. Ramadan. Oke ya. Rika sangat ingin menjilat titik-titiknya Tono karena Rika sangat lapar. 1, 2, 3. Rika sangat ingin menjilat es krimnya Tono karena Rika sangat lapar. Oke. Satu lagi. Oke. Kak Stefan. Traveling tuh pikiran tuh. Sekarang ini. Tono sangat bernafsu dengan titik-titiknya Tini karena titik-titiknya Tini sangat menggoda. Tono sangat nafsu sama makanannya Tini karena makanannya Tini sangat menggoda. Ramadan. Oke. Nggak mau login aja pakai. Ya. Mau lagi dari Belum, event. kalau misalnya ini toleransi ya. Mau lagi dari event. Oh iya. Event tahunan. Nah, sekarang Kak Sakira. Terakhir deh, daripada nanti traveling kan. Ya. Budi mempunyai titik-titik yang sangat ingin dimiliki Tono. 1, 2, 3. Budi memiliki karir yang sangat diingini Tono. Nah,
Itu aja simpel gitu. Oke, Itu kata-katanya kalau bukan itu apa ya? Kira-kira. macam-macam sih. Jepang bisa. Macam-macam sih. Itu Banyak sih. permainan itu ngetren banget di Jakarta nih. Oh ya? Iya, lagi ngetren tuh di Jakarta. Yang jorok-jorok aja gitu. Iya, iya sih. Masih ya itu tergantung pikirannya. Makanya judulnya selamatkan kata-kata ini. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Stefan, Kak Sakira. Saya kira mungkin bisa istilahnya ada mungkin bikin promo atau apa mungkin silakan. Hai Sobat Radar Jogja, aku Syakira Jasmine. Buat kalian semua yang lagi naksir sama crushnya, jangan lupa dengerin Just a Crush Thing. Dan juga buat kalian semua, jangan lupa makan kalau lapar, jangan lupa minum kalau haus, dan jangan lupa tidur kalau ngantuk. Terima kasih. Kak Stefan. Budi sangat ingin, ini aku punya. Budi sangat ingin memiliki kontrol ball yang pengen Tono miliki. Kontrol. Oke, hai aku Stefan Pasaribu, hai sobat Radar Jogja. Dengerin terus laguku Cinta Telah Terlambat di semua digital platform musik kesayangan kamu, dan jangan lupa untuk nonton video klipnya di YouTube Musika Studios langsung saat ini juga, dan bagikan ke teman-teman kalian agar kalian tahu kalau ada lagu ini. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Sakira, Kak Stefan. Ya.